Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya kesadaran nasional dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia part yang kedua, di mana di sini ada organisasi massa radikal. Organisasinya ada PI atau Perhimpunan Indonesia, ada PNI, kemudian ada PKI. Nah, massa radikal itu di tahun 1920 sampai dengan 1927. Nah, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah disebut massa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pihak Belanda. Pertama, Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini semula bernama Indische Vereniging, berdiri di negeri Belanda tahun 1908. Kemudian dari Indische Vereniging kemudian berubah menjadi Indonesische Vereniging. Nah, baru setelah itu sampai ke Indonesia itu diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokohnya itu ada Sosro Kartono, ini merupakan kakak dari R.A. Kartini, kemudian Raden Husein Joyodiningrat, kemudian Raden Mas Noto Suroto, kemudian Noto Diningrat dan lain sebagainya. Di samping bergerak di bidang sosial juga bergerak di bidang politik. Organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, untuk menyalurkan gagasan-gagasannya, mereka menerbitkan majalah Hindia Putra. Kegiatan ini makin radikal setelah tahun 1924 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian majalah Hindia Putra diganti nama menjadi Indonesia Merdeka oleh tokohnya yang bernama Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. PI banyak menulis artikel perjuangan di Indonesia Merdeka. Nah, dalam hal ini Muhammad Hatta maupun Ahmad Subarjo menginginkan Indonesia itu merdeka. Perhimpunan Indonesia juga mendatangi kongres-kongres di luar negeri untuk memperoleh dukungan agar Indonesia bisa merdeka. Karena kegiatan Perhimpunan Indonesia tidak disukai oleh Belanda, maka pada bulan September 1927 pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap dan juga diadili. Nah, pemimpin tersebut adalah Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuntjak, Ali Sastro Atmajaya, dan juga Abdul Majid Joyodiningrat. Nah, dalam pengadilan di Den Haag, Belanda, Muhammad Hatta mengajukan pembelaan dengan judul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Keempat tokoh tersebut akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia itu masuk di Indonesia dibawa oleh Sneflit yang bekerja pada sebuah surat kabar di Semarang. Nah, Sneflit itu membentuk organisasi dengan nama Indi Social Demokrasi Vereniging atau dinamakan ISDV. Nah, namun ternyata ajaran komunis ini kurang mendapat respon dari masyarakat sehingga merubah taktik penyebar luasannya. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan penyusupan terhadap organisasi-organisasi yang sudah ada pada waktu itu. Tokohnya adalah Semaun dan juga Darsono. Syarikat Islam menjadi organisasi yang dipilih oleh Sneflit untuk disusupi. Kenapa? Karena Syarikat Islam saat itu berkembang sangat pesat. Nah, setelah disusupi, akhirnya Syarikat Islam terpecah menjadi dua, SI Putih dan juga SI Merah. Nah, SI Merah ini yang nantinya menjadi Partai Komunis Hindia sebelum menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Desember 1926, PKI melakukan pemberontakan di berbagai tempat di Pulau Jawa, tapi berhasil dipadamkan oleh pemerintahan Hindia Belanda.
Nah, contohnya ini ada di Sumatera Barat. Pemberontakan PKI baru meletus pada tanggal 1 Januari 1927, tetapi dapat dipadamkan oleh pemerintahan Belanda. Nah, ciri-ciri dari PKI di sini adalah melakukan banyak pemberontakan. Selanjutnya ada PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Pendirinya adalah Insinyur Soekarno, Anwari Sartono, kemudian Iskak Cokro Adisuryo, dan lain sebagainya. Tujuan dari PNI itu adalah mencapai Indonesia merdeka dengan ideologi adalah non-kooperatif. Kemudian sebagai wadah persatuan politik yang ada di Indonesia, pada tanggal 17 Desember 1927 diselenggarakan Kongres pertama dengan tujuan agar langkah dan perjuangan partai yang ada itu semuanya seragam, yaitu Indonesia merdeka. Nah, pesatnya perkembangan PNI menyebabkan Belanda khawatir. Dengan alasan PNI akan mengadakan pemberontakan, maka tokoh-tokoh PNI ditangkap Belanda dan diajukan ke pengadilan kolonial, termasuk Insinyur Soekarno. Dalam pengadilan di Bandung, Insinyur Soekarno membacakan pembelaan yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Bulan April 1930, Insinyur Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan di Sukamiskin, Bandung, sedangkan tokoh lainnya dihukum antara 1 sampai 2 tahun. Sekarang menjadi LP Sukamiskin, tempatnya para koruptor. Akhirnya pada tahun 1931 PNI bubar, kemudian muncul Partindo dan PNI baru. Partindo, setelah Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya ditangkap Belanda, Mr. Sartono dan tokoh PNI yang lepas dari incaran Belanda segera mengadakan Kongres Luar Biasa PNI. Nah, dalam Kongres Luar Biasa ini PNI dibubarkan dengan alasan agar pergerakan nasional tetap dapat melanjutkan perjuangannya. Nah, Mr. Sartono kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Partindo. Asas Partindo yaitu non-kooperatif, mandiri, dan kerakyatan, sama seperti asas dari PNI. Nah, kemudian muncul lagi organisasi PNI baru. Nah, dengan dibubarkan PNI dan berdirinya Partindo menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan tokoh PNI sendiri. Nah, kelompok Muhammad Hatta Sultan Syahrir mendirikan partai baru dengan nama PNI Baru. PNI Baru didirikan di Yogyakarta tahun 1931. Asas baru dari asas PNI Baru itu non-kooperatif atau tidak bekerja sama, kemudian mandiri dan juga kerakyatan. Tujuan PNI baru lebih menekankan pada pendidikan kader dan juga massa untuk meningkatkan semangat kebangsaan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, itu mengenai organisasi Perhimpunan Indonesia, organisasi Partai Komunis Indonesia, dan juga organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, untuk video selanjutnya itu ada Gerindo dan juga Gapi. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.